Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syukurillah alladzi anzala ala sakinah ala qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala Muhammadin akhirul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baik, pertama-tama saya akan mengingatkan kepada para penonton dan juga diri saya pribadi, yakni tentang bersyukur. Kita sepantasnya apabila sudah diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sendiri, kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang masih gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Apabila kita tulis kenikmatan tersebut dalam satu lembar folio mungkin tidak cukup. Karena kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat melimpah. Nah, tanggung jawab kita setelah diberikan banyak sekali kenikmatan, maka kita adalah harus menjaganya. Bagaimana cara menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah? Katakanlah kenikmatan tersebut diberikan dengan bentuk organ tubuh kita yang masih dapat difungsikan dengan normal. Nah, tanggung jawab kita adalah untuk menjaganya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Contohnya adalah mulut. Mulut kita telah diberikan kenikmatan, masih dapat digunakan untuk berbicara, masih dapat digunakan untuk makan, dan lain sebagainya. Ya, kita gunakan dengan baik, berbicara. Kita gunakan mulut itu untuk berbicara, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk menasihati orang dengan nasihat-nasihat yang baik, untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, hal tersebut akan otomatis kita lakukan apabila kita menggunakan mulut kita dengan didasari dengan iman. Apabila tidak didasari dengan iman, maka mulut tersebut secara tidak langsung atau secara tidak sadar akan melakukan hal-hal yang mungkin akan membawakan dosa pada diri kita. Namun kita tidak sadar bahwa hal tersebut adalah perilaku-perilaku yang menyebabkan dosa. Ada yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Nah, mengapa mulutmu harimaumu? Kenapa harus harimau? Karena harimau adalah hewan yang buas apabila dia tidak dipelihara. Namun, apabila harimau itu dipelihara, dijaga dengan baik, dirawat, dia akan menjadi jinak. Ini sama dengan mulut kita. Apabila mulut tersebut tidak kita jaga dengan baik, maka mulut akan buas, akan melemparkan atau melontarkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar, atau kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan. Nah, apabila mulut tersebut kita jaga dengan baik, maka mulut akan mengeluarkan kata-kata yang baik kepada kita. Mungkin refleks apabila kita kaget. Mulut yang dijaga dengan baik akan mengeluarkan kalimat istighfar atau innalillahi seperti itu. Namun apabila tidak dijaga, maka akan keluar kata-kata yang tidak enak atau umpatan-umpatan. Bahkan ada kadang-kadang nama-nama hewan yang keluar dari mulut kita. Nah, itu juga akan menambahkan dosa bagi kita apabila mengeluarkan atau mereflekskan hal-hal tersebut. Nah, dijelaskan juga pada surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhau qaumun min qaum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah suatu kaum merendahkan kaum lainnya. Kenapa? Karena asa ayyakunu khairam minhum. Barangkali kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Nah, apabila kita merasa memiliki kelebihan daripada orang lain, nah, sepantasnya kita tidak meninggi-tinggikan diri kita, karena hal tersebut akan membawakan kita dengan sifat sombong. Sifat sombong sendiri adalah sifat tercela. Nah, jadi bagaimana mungkin kita harus menghindari sifat sombong tersebut? Bagaimana cara menghindari sifat sombong? Yakni dengan membiasakan bahwa kita itu harus merendah. Senantiasa merendah walaupun kita merasa bahwa diri kita lebih tinggi daripada orang lain.
memang sifat sombong ini adalah sifat duniawi atau sifat manusiawi. Namun kita harus pintar-pintar untuk menjaga sifat tersebut atau supaya tidak keluar dari diri kita. Wala nisa'um min nisa', janganlah seseorang perempuan merendahkan perempuan lainnya. Asa ayyakunna khairam minhun, barangkali perempuan yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela sesama mukmin secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut dengan ghibah. Dan juga dalam bahasa Indonesianya ini bisa disebut dengan gosip, atau dalam bahasa Jawa biasanya orang-orang menyebut dengan ngerasani. Nah, itu juga sangat jelas sekali. Kita semuanya tahu bahwa ghibah sendiri itu adalah sifat yang tidak harus kita lakukan. Bahkan tidak boleh kita lakukan. Karena ghibah sendiri itu akan dapat menyebabkan sifat benci pada seseorang, atau kita dapat menambahkan ujaran kebencian kepada orang lain, sehingga banyak orang yang mungkin akan membenci orang yang kita benci juga. Wala tanabazu bil alqab, janganlah pula kalian menggunakan kata-kata panggilan yang buruk selain dosa untuk diri kita. Hal tersebut juga akan menyebabkan sakit hati teman kita kepada kita. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan kepada orang yang telah beriman adalah kata-kata panggilan jahiliyah. Nah, itu dia. Apabila kita menjuluki teman kita dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, maka sama saja kita itu di jalur jahiliyah. Dan jalur jahiliyah sendiri itu sangat bertentangan dengan mukmin atau dengan muslim. Nah, apabila kita sudah melakukan hal tersebut, tandanya kita itu mulut kita itu mulut kita digunakan tidak didasari dengan iman. Seperti itu. Selanjutnya adalah wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak mau bertaubat dari dosanya, mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, mumpung pintu taubat masih dibuka secara lapang, secara sangat terbuka, sepantasnya kita harus menggunakan pintu tersebut. Kita harus bertaubat kepada Allah apabila kita pernah melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan dalam ayat tersebut. Kita harus bertaubat itu setiap hari, karena kita tidak tahu apakah di hari itu kita melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, ini sebelum pintu taubat ditutup ya, karena pada akhirnya nanti pintu taubat akan ditutup dan semua manusia apabila ingin bertaubat, mereka sudah tidak bisa atau sudah terlambat. Nah, jadi kesimpulan dari ayat tadi adalah menjelaskan tentang larangan-larangan yang harus kita taati untuk kita menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Yang pertama tadi adalah kita tidak boleh merendahkan kaum lain atau merendahkan orang lain. Karena bisa saja orang lain tersebut bisa derajatnya mungkin lebih tinggi daripada kita. Nah, yang kedua adalah kita tidak boleh mencela sesama mukmin, kita sesama beragama Islam, ataupun mungkin dengan orang yang non-Islam. Kita tidak boleh saling mencela, karena mencela sendiri akan menimbulkan perkara hati, akan menimbulkan sakit hati, yang dimana sakit hati tersebut akan menambahkan dosa pada diri kita. Kita tidak boleh mencela sesama mukmin baik di depan maupun di belakangnya, yang tadi dikatakan dengan kata-kata ghibah atau disebut dengan ghibah. Yang ketiga adalah jangan pula berkata atau memanggil sesama mukmin dengan sebutan yang buruk. Sebutan-sebutan yang buruk ini sangat bermacam-macam sekali, dan banyak orang yang melakukan hal ini. Mereka tidak sadar bahwa hal ini itu adalah hal yang menimbulkan dosa pada dirinya. Maka setelah kita mengetahui bahwa hal tersebut tercela atau hal tersebut tidak boleh dilakukan, sepantasnya kita harus membiasakan diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Baik para penonton, kita ketahui bahwa semuanya akan dihisab pada akhirnya.
seluruh organ tubuh kita, termasuk mulut kita akan berbicara sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia dia digunakan untuk apa? Dia akan ngomong sendiri dengan sejujur-sejurnya. Tidak ada berbohong di situ. Mungkin selama hidup itu mulut digunakan untuk mencela orang lain, untuk gosip orang lain. Nah, mulut itu akan menjelaskan semuanya. Nah, sebaliknya apabila mulut dibiasakan digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menasihati orang lain dengan nasihat yang baik, untuk mengajarkan orang lain dengan hal-hal yang baik, maka hal tersebut juga akan dibilangkan kepada Allah. Dan itu semuanya akan berpengaruh pada pahala dan juga dosa pada diri kita. Nah, ada juga orang yang mengatakan bahwa lebih baik mendengar daripada berbicara. Karena apabila kita datang ke sebuah majelis, nah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri dalam sebuah majelis tersebut. Itu kita sudah mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Beda lagi dengan yang menjadi pembicara. Apabila ilmu-ilmu yang disampaikan itu adalah hal-hal yang negatif, maka akan menyebabkan dosa pada diri kita dan juga dosa jariah, karena banyak jamaah yang tahu bahwa hal tersebut negatif atau hal tersebut salah. Namun apabila hal tersebut adalah hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat, maka juga akan menambahkan pahala jariah pada diri yang berbicara tersebut. Cara mengatasi bagaimana kita terbiasa dengan lisan kita, yang mungkin lisan kita dulunya tidak terjaga. Omongan-omongan yang keluar dari lisan kita itu buruk. Kita harus membiasakan dengan hal-hal yang baik, dengan membaca Al-Quran, dengan berkata-kata yang baik. Apabila ada hal yang mengagetkan diri kita, kita membiasakan dengan membaca istighfar atau berkata-kata selain hal-hal yang umpatan, hal-hal yang mengarah pada umpatan-umpatan. Nah, lama-kelamaan tanpa kita sadari, hal tersebut akan tertanam dalam diri kita. Dan apabila kita berbicara, juga otomatis mulut kita akan memfilter, akan mensortir perkataan-perkataan yang buruk tersebut. Nah, jadi perkataan yang keluar dari mulut kita akan baik semuanya. Nah, semoga kita dipermudahkan oleh Allah untuk berkata-kata yang baik, menyampaikan hal yang baik, dan juga menjaga lisan kita, dan juga kita dijauhkan dari hal-hal yang menambahkan dosa daripada diri kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.